Jadi pondok pesantren kan sebelum ada negara. Ya, Gitu betul. loh. Yang harus catatan kita. Jadi pada abad ke-15 itu sudah ada pondok pesantren. Kami hanya pelayan. Melayani umat apa sih yang menjadi kehendak umat? Bukan mudah-mudahan terus kiai-kiai semaunya sendiri, tidak. Bahwa kita diawasi oleh umat. Dan itulah khidmat kita kepada umat. Menjaga umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Davi Kitabi yang budiman dan berbahagia, kembali Cak Notok hadir dalam peringatan Hari Santri. Dan hari ini kita kedatangan dan berdatangan seorang pengasuh pondok pesantren Al Furqon dari Tulangbang Barat, yaitu Bapak Kiai Haji Muhyiddin Barti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yai. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Sehat tapi pun. Alhamdulillah. Tapi pun Pak Yai, kebetulan beberapa hari yang lalu, tanggal 22 Oktober adalah peringatan Hari Santri yang ke-10. Kalau bicara masalah santri, kita nggak bisa melupakan perjuangan para santri sejak zaman kolonial melawan penjajahan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pak Kiai tentu seorang santri yang diajar, dididik, dibina oleh seorang kiai juga, yang kiai sanadnya jelas sampai ke sana. Sayyid, Syekh, dan lain sebagainya nantinya ke sana. Apa sih Pak Yai kelebihan santri itu, sehingga kedekatannya, kecintaannya kepada bangsa dan negara, sehingga begitu siap melakukan apa aja untuk bangsa dan negara, untuk kiainya dan sebagainya. Apa yang diajarkan pada saat santri, baik di pondok pesantren atau pendidikan-pendidikan yang lainnya yang mengambil keagamaan. Terima kasih Cak, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu baik secara pribadi maupun dengan pemirsa semuanya. Kami ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita bisa bersilaturahmi di kesempatan ini sebagaimana yang Cak sampaikan tadi atau Cak tanyakan tentang santri ya. Santri itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta sih ya. Oh, santri itu dari bahasa Sanskerta ya? Bahasa Sanskerta artinya nyantri, artinya dia nguti kawruhan. Ya, datangnya. Jadi santri itu sebenarnya menimba, bukan kiai yang mendatang. Jadi santri itu menimba satu ilmu pengetahuan. Pertama ada seorang kiai, kemudian ada sebuah musola kecil atau apa, sehingga santri itu datang. Ya. Santri itu dari bahasa Sanskerta yang artinya nyantri. Nyantri. Ya. Jadi nyantri gitu. Jadi dia pengen menimba ilmu dalam seorang kiai. Jadi bukan kiainya mencari. Dia ada rumah, dia ada tempat untuk ibadah, sehingga santri ini datang untuk menimba ilmu itu. Nah setelah datang situ, kok semakin banyak, bukan orang lingkungan yang buat, tapi bagaimana santri dengan para kiainya itu, dengan masyarakat, didukung masyarakat, membuat sebuah tempat. Jadi tempat yang semakin melebar, yang kita sebut dengan funduk atau pondok itu, yang membangun itu santri sendiri. Oh begitu ya? Ya, jadi artinya ini sama dengan sebuah falsafah yang ember golek sumur. Nah, gitu ya. Ya. Artinya santri yang mau nyantri ini mau menimba ilmu kepada kiai atau guru agama atau orang yang mengerti mengenai hidup dan kehidupan itu ya. Ya. Jadi kemudian karena dia adalah seorang kiai, berarti kan diyakini oleh si santri itu mempunyai satu kelebihan. Kelebihan itu bukan dari sisi spiritual saja, ya. Tentu dia punya kelebihan-kelebihan dari sisi sosial. Banyak hanya kelebihan yang dilihat oleh si santri itu sendiri. Nah, karena dia belajar di situ, tentu ada hal tentang kepatuhan, ketaatan, kesantuan, ketawaduan. Karena jangan sampai sumber yang dia cari ini butek. Nah ini, kelebihan seorang santri itu tidak pernah punya prasangka
seburuk apapun apa yang ada dalam seorang kiai, apapun yang dilakukan oleh kiai. Nah itu, ini. Jadi dia adalah sebuah sumber, jangan sampai sumber itu menjadi keruh, sumber itu atau menjadi butek akibat dari pelakuan si santri. Artinya di sana diajarkan adab, etika, jiwa sosial, kebangsaan, jiwa rela berkorban, sepertinya. Dan itu melekat kepada seorang kiai tadi. Maka santri ini akan datang dengan sendirinya. Mencari ilmu, menimba ilmu, begitu Pak Yai. Jadi akhirnya saking dia fanatiknya, fanatik itu bukan berarti fanatik buta, bukan, tetapi benar-benar kekarismaan seorang kiai, kelebihan seorang kiai ini bisa menjadi satu contoh teladan baik, sehingga apapun yang dia katakan, perintah apapun, kepatuhan seorang santri ini tidak pernah dia nawar untuk apa. Jadi ketika santri itu diperintah kiai, mau tanya ngapa sih, ngapa, nggak ada. Begitu ada perintah dia laksanakan tanpa dia berpikir panjang, karena tidak mungkin seorang kiai memerintah tanpa ada dasar baik spiritualnya, agamanya ataupun sosialnya, dan tidak akan pernah mencelakakan pada si santri sendiri. Itu secara otomatis ya Pak Yai. Nggak mungkin seperti Pak Yai Muhyiddin ini, nggak mungkin akan memerintah kepada santrinya kalau bakal menyusahkan santrinya. Betul. Memerintahkan kepada santrinya itu untuk membuat kejahatan. Nggak mungkin itu ya. Nah itulah kenapa kemudian seorang kiai, seorang pimpinan pondok pengasuh pondok pesantren selalu sangat dihormati dan dipatuhi oleh santrinya. Termasuk untuk bela negara dan sebagainya. Karena kalau saya melihat santri ini kan sangat luar biasa, Pak Yai. Zaman kolonial Belanda bahkan sampai menyingkir jauh dari peradaban, dari pemerintahan, sehingga tidak terjangkau oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Tetapi santri jumlahnya bukan tambah sedikit, tapi tambah banyak walaupun ditekan seperti apapun. Salah satu contoh adalah pondok pesantren yang punya Syekh Hasyim Asy'ari, Tepuireng dan di Jombang, yang mencetak para pemimpin bangsa itu. Pondok pesantren Lirboyo yang ada di Kediri, ada di Gontor, dan lain sebagainya. Dan saya mendengar Pak Yai, di pondok itu kalau memang nggak mampu juga digratiskan, tidak dipaksa untuk membayar dan lain sebagainya. Apa betul itu Pak Yai? Gini, jadi rata-rata pesantren itu kan sudah dididik kemandirian. Istilahnya dalam orang Belanda katakan self help, menolong dirinya sendiri. Itu udah sifat daripada sebuah pondok pesantren, dididik kemandirian. Jadi dia tidak ada ketergantungan kepada siapapun karena kemandirian pondok itu sendiri. Nah, di antaranya santri-santri itu kan tidak semua mampu. Mungkin kemauan yang luar biasa dan itu bisa dibaca oleh kiai. Jadi kiai juga bisa membaca. Bisa baca. Kalau santri ini tadi kemauannya kuat tapi tidak mampu juga kiai akan tahu ya. Nah, itulah sebenarnya konektivitas batin seorang kiai dengan santri dengan wali. Jadi itu harus ada. Jadi tidak bisa menyerahkan ke kiainya tanpa kita tahu orang tuanya. Kita harus paham benar. Nah, kemauan itulah akhirnya dibaca. Kalau seorang kiai membiarkan anak santri yang punya kemauan, kemudian secara finansial tidak punya kemampuan, kan dolim. Dolim. Seandainya nanti anak ini frustasi, tidak sekolah, tidak belajar, sementara banyak yang masih bisa punya kemampuan. Kalau toh secara pribadi, ya itu sendiri kan banyak orang yang open, banyak yang orang pengen berbuat baik. Hanya kita kurang komunikasi dengan orang-orang yang pengen berbuat baik. Gitu. Artinya bukan kita menjual pondok pesantren, menjual santrinya, tidak. Tapi kita hanya bertanya, saya punya santri, anaknya sedemikian. Itu secara otomatis bagi orang muslim yang beriman, dia pengen memberikan sesuatu bagian. Saya tidak sekolah ke sana, saya tidak belajar sana, tapi saya punya harta. Apa harta saya yang bisa bermanfaat untuk anak itu? Akhirnya kan kita sampaikan, kan tidak semua orang itu bisa paham bahasa batin. Dia tidak akan paham bahasa batin sebelum kita sampaikan, saya punya santri sekian, jumlahnya sekian, sementara kamu secara ini punya kemampuan, kalau ada rezekimu ini, wah,
kadang-kadang terima kasih luar biasa, saya nggak tahu Pak kalau di tempat zaman ada kayak gini. Nah inilah sebenarnya ada bentuk sedemikian komunikasi dengan umat juga. Karena pondok pesantren itu milik umat, bukan milik kiai. Pondok pesantren ini adalah milik umat. Milik umat, bukan milik kiai. bukan milik kiai. Jadi nggak bisa namanya kiai nanti ini saya turunkan ke anak saya ini, setelah nggak bisa. Jadi namanya pondok pesantren itu serahkan kepada umat. Silakan umat berpikir, silakan umat kalau ada sesuatu yang baik sampaikan kepada kami. Kami ini adalah khodim, kami hanya pelayan. Melayani umat apa sih yang menjadi kehendak umat, bukan mudah-mudahan terus kiai-kiai semaunya sendiri, tidak. Bahwa kita diawasi oleh umat, dan itulah khidmat kita kepada umat, menjaga umat juga. Luar biasa ya Pak Yai. Allah, ya. Jadi pengabdian total kepada umat yang mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya Kiai ya. Yai, akhir-akhir ini banyak terjadi degradasi moral. Sejak ada yang namanya hak asasi manusia dan lain sebagainya. Sementara sehingga pendidikan umum seperti sekolah SD, SMP, SMA dan lain sederajat itu pada saat ada anak melakukan kesalahan, kemudian dijeber ke kupingnya, telinganya, atau kadang-kadang rambutnya ditarik, itu menjadi problem hukum. Dibawa ke ranah hukum sama orang tua. Sehingga anak seolah-olah pada saat belajar ini tidak memperhatikan pelajaran dan pendidikan. Bahkan sudah menjadi rahasia umum. Pada saat ujian akhir nasional itu sudah beredar jawaban-jawaban itu. Diakui atau tidak. Sehingga yang penting tamat, bukan lulus. Kalau lulus pasti tamat. Tapi kalau tamat belum tentu lulus. Nah, mekanisme apakah ada di pondok pesantren? Jadi pondok pesantren kan sebelum ada negara. Gitu betul. Yang harus catatan kita. Jadi pada abad ke-15 itu sudah ada pondok pesantren. Dan pondok pesantren itu menginternasional. Bukan sekadar menasional. Ya kan? Pondok pesantren itu diakui secara internasional. Dan dalam pikiran masyarakat itu harus tertanam. Jangan dikatakan anak masuk pondok pesantren itu anak yang kurang mampu secara intelektual, tidak. Berapa pondok pesantren mampu menyelesaikan mereka menghafal 30 juz? Berapa pondok pesantren yang mampu membaca bait alfiyah 1000 bait? Coba. Itu kalau otak nggak cerdas, ya, kemudian emosionalnya nggak cerdas, spiritualnya nggak cerdas, nggak mungkin cahaya itu akan masuk. Begitu. Nah itu. Jadi ketika dia masuk ke pondok pesantren, jangan diasumsikan sudah dipondokkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai masyarakat punya kesan pondok pesantren itu sebuah bengkel moral. Ini yang menjadi tatanan rusak. Mustinya masyarakat berpikir masuk pondok pesantren itu anak yang baik supaya dimasukkan menjadi lebih baik. Nah, rata-rata pikiran, kamu mumet ngurus anakmu, mumet jaga pondok aja. Coba, Bapak, sebuah asumsi pola pikir yang salah. Ya. Bapak ibu punya anak satu, mumet ngurusi anak satu, diserahkan pondok pesantren isinya ribuan. Coba pikir nggak itu ya, ngurusi anak satu aja nggak susah, malah dititipkan ke pondok pesantren. Nah, saya garis bawahi tadi terkait dengan pondok pesantren ini ada sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri. Dan merdeka. Artinya santri itu ikut berjuang membangun, mendirikan bangsa dan negara ini. Tapi jangan dijawab dulu, karena akan kita lanjut setelah ada yang lewat yang satu ini, Pak Yai. Pemirsa DPK TV yang budiman dan berbahagia, kembali Cak Notok bersama Bapak Kiai Haji Muhyiddin Pardi dari pengasuh Pondok Pesantren Al Furqon, Tulang Bawang Barat. Pak Yai, tadi saya tanyakan, santri pesantren itu ada sejak sebelum negara Kesatuan Republik ini berdiri.
berjuang bersama elemen-elemen yang lain sampai mencapai Indonesia merdeka. Kalau kita bicara terkait dengan sebelum Indonesia ada, tentu di sana akan mencakup badan yang namanya BPKI tadi dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di sana dirancang yang namanya Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara. Saya mau bertanya, karena di negara Kesatuan Republik Indonesia ada bermacam agama, sehingga pada saat PPKI bersidang menentukan dasar negara dan disepakati dengan dasar Pancasila, kemudian ada polemik, ada sedikit konflik, ada sedikit komplain dari saudara-saudara kita yang ada di timur dengan 7 kata yang ada di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan syarat menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya. Iya kan, Pak Yai? Masih ingat ya Pak Yai? Kemudian PPKI mengambil kesimpulan untuk mengutus yang namanya Insinyur Soekarno dan Kiai Haji Wahid Hasyim untuk menemui Syekh Hasyim Asy'ari yang ada di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Gimana tuh, Pak Yai? Yang pertama harus kita pahami dulu bahwa negara kita ini kan panjang sejarahnya ya. Tahun 1928 itu sudah ada yang namanya Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, dan di tanggal itu sebenarnya sudah terikrar filosofis Islami. Lagu yang didengungkan seorang komponis Muslim, Bek Rudolf Supratman. Itu komponis Muslim yang patuh. Sehingga pada saat itu beliau ada berkata, marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Waktu itu kalimatnya. Sehingga diungkapkan kembali, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Kemudian ada kata, bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya. Itu kata lain. Kemudian ada kata-kata Indonesia tumpah darahku. Nah, ini sebenarnya sebuah kekuatan batin, kekuatan spiritual dari seorang komponis. Pada saat itu belum ada Indonesia. Belum ada. Tetapi Wakil Rudolf Supratman sudah mempunyai ide, gagasan, wawasan seorang komponis yang sudah ikrar dengan Indonesia. Dengan Indonesia Raya tadi. Tahun 28 kembali makan jauh. Masih 20 tahun lagi. Iya. Ya kan? Masih 18 tahun. 18 tahun lagi. 17 tahun. Coba. Itu kalau tidak ada kekuatan spiritual yang luar biasa, tidak. Akhirnya ternyata dari lagu itu bukan sekedar lagu. Lagu membangkitkan sebuah semangat dalam jalan. Kemudian ada kalimat bangunlah jiwanya. Bangunlah bangsanya. Bukan bangsanya yang dibangun. Jadi nilai-nilai kejiwaan. Dari mana Pak Rudolf Supratman ini? Dari sisi perjuangan bangsa di abad ke-15. Dari mulai tahun abad 18 yang ada, itu sudah ada tanda-tanda. Iya, jadi dari ujung Aceh mulai perjuangan di Teguh Umar, di Tiro, kemudian Sultan Hamid yang ada di Makassar, Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, komponen umat Islam ini, bangsaku ini adalah bangsa yang agamis, yang mempunyai kekuatan spiritual tinggi. Maka aku bangkitkan dengan melalui lagu komunis ini. Nah dari situlah, maka nalar yang ada di dalam lagu itu kan luar biasa. Menggiring bahwa yakinlah negeri kita ini merdeka, bukan sekedar kemerdekaan nanti, tapi ada satu kemujizat yang luar biasa. Kan begitu. Akhirnya tergiring. Begitu masuk pada tanggal Juni, itu kan sudah mengarah, Juni 45. Ya, Juni 45. Kelihatan nih, sebenarnya Belanda itu apa nilai? Aslinya ya jaga, cuman orientasi terakhir kok seperti perang sabil, perang agama, kan akhirnya gitu. Nah, begitu Juni mulai ada, Pak Karno berkumpul lagi. Sebenarnya Pak Karno belum ada identitas-identitas kalau beliau ini mau jadi presiden, belum ada. Tapi begitu Juni, apa sih rencana kita untuk
Makanya Pak Karno kan bukan penemu Pancasila. Jadi beliau penggali daripada Pancasila yang ada. Dari mana bangsa? Maka beliau ambil kebangsaan dulu. Jadi bukan ketuhanan ditaruh terakhir. Nah, baru setelah adanya di Indonesia pada hari Jumat, tanggal 9 Ramadan, tahun 1364 Hijriah. Jumatnya itu Jumat Legi, atau disebut Jumat Manis. Nah, akan merencanakan itu atau membentuk tentang hari itu, ya kan kompromi dengan ulama. Ya, ulama-ulama dari Buntut Cirebon. Kemudian ketemu K.H. Ali Mukti, seorang Perserikatan Muhammadiyah Madiun, ketemu Pak Hasim. Akhirnya di ultimatum, bayangkan, seorang calon pemimpin negara komprominya dengan ulama, bukan kepada siapa, bukan kemampuan dia berpolitik, ini tidak. Berarti Pak Karno itu kan ada nilai agamis. Spiritual. Nah, spiritualnya yang luar biasa. Ngapa kok dia minta pertimbangan kepada tokoh-tokoh agama, ulama yang asafat, yang mampu membuka istilahnya warusan jureng wirara, tahu sebelum dikasih tahu kan gitu. Akhirnya oleh Kiai Haji Ali Mukti katakan, kalau hari itu kamu tidak merdeka, 300 tahun lagi negerimu akan merdeka. Kan begitu. Akhirnya semangat gitu. Hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah dikirakan jam 10 pagi. Begitu kan mulai bingung. Nah, Pancasila yang sudah ada di bulan Juni itu digali. Gimana mestinya? Maka dibentuklah BPUPKI atau Dr. Jumi Josaki atau PPKI Persiapan Kemerdekaan itu. Dasar negara belum ada, undang-undang. Akhirnya diutus umat Islam kan, di antaranya Abdul Wahid Hasim, Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodumojo, kemudian Tengku Muhammad Hasan dari Aceh. Ini Islam. Sementara dari nasionalis kan ada Mr. A.A. Maramis, Abikus Surjono. Nah, dari situ terbentuklah urutan-urutan, akhirnya ada Piagam Jakarta tadi, ketuhanan dengan menjalankan syariat. Orang non-Islam menerima karena menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu kan semua menerima. Jadi yang boleh menjalankan syariat, bagi orang Kristen nggak ada masalah, bagi orang Hindu nggak ada masalah, bagi orang Buddha nggak ada masalah. Itu mulai adanya itu, baru didapat. Justru terjadi masalah ketika akan ada penghilangan kata itu kan gitu di antara umat Islam sendiri, termasuk yang kuat seperti Tengku Muhammad Hasan, kemudian Pak Kasman kan gitu. Akhirnya dengan sedemikian rupa mereka menyetujui untuk kemaslahatan. Nah, ini yang wajib pun. Jadi orang dulu berpikir bukan egonya, Pak. Kemaslahatan bangsa. Iya, jadi maka nggak apa-apa ini untuk kemaslahatan bangsa. Siapa? Ya Pak Kasman ngasih tahu kepada temannya Ki Bagus Hadikusumo, negara kita sudah merdeka dengan bahasa kiai. Jadi semua itu dengan bahasa kiai, bukan dengan bahasa politik. Makanya mohon maaf ya, agama jangan dipolitisi. Justru agama ini adalah multi politik. Nah, ini. Jadi begitu ya sejarahnya ya. Ya. Pak Yai, santri ini kan jumlahnya tak terhingga. Bahkan santri di Indonesia ini terbesar di dunia. Karena jumlah pondok pesantren yang banyak. Walaupun santri tadi bahasanya dari bahasa Sanskerta, yang artinya nyantri. Karena dengan bahasa Islami jadi santri. Proses tadi adalah proses berjuang di kemerdekaan. Agustus, September, Oktober, November, setelah Perang Dunia Kedua, itu Belanda dengan membonceng sekutu berniat kembali ke Indonesia. Soekarno beberapa kali sudah dihubungi dengan sekutu, dengan Belanda untuk menyerah. Tapi hal yang nggak mungkin untuk menyerah itu. Kemudian di kebuntuan diplomasi dengan menjelang kedatangan daripada tentara sekutu tadi, Soekarno kembali lagi meminta kepada kiai, dalam hal ini adalah Syekh Hasyim Asy'ari, untuk memberikan penyemangat, pendapat, saran bagaimana menghadapi terhadap tentara sekutu yang merupakan pemenang Perang Kedua, peralatan serba modern, dan namanya semangat pemenang Perang Kedua tentu adalah dengan semangat yang sangat
membara. Sementara negara kita baru seumur jagung, peralatan perang hasil rampasan saja ya tidak seberapa dari tentara yang kalah pula Jepang dan lain sebagainya. Belum kemampuan ekonomi juga yang sangat-sangat minimal. Keterampilan tentara rakyat Indonesia juga yang belum betul-betul ahli dan lain sebagainya. Kemudian Soekarno meminta kepada Syekh Hasyim Asy'ari supportnya. Dan kemudian keluarlah yang namanya resolusi jihad 10 November. Apa sih Pak Yai resolusi jihad itu? Ya, matur suwun, Cak. Jadi ada satu pembukaan undang-undang kita yang alinea keempat yang esensi dari perjalanan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan didorongkan suatu rahmat Allah. Ya, kan? Undang-undang pembukaan kan begitu, berkat rahmat Allah, bukan berkat siapa. Dan didorongkan suatu keinginan luhur. Keinginan luhur itu kan keikhlasan, kemauan. Ya, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Dan yang terpenting, bahwa rakyat Indonesia berkata di situ, penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Karena di atas bumi, bukan di Indonesia. Bukan hanya di bukan Indonesia. Di atas itu bumi. Esensi pembukaan luar biasa loh. Ya, di atas bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi seluruh penjajahan di bumi harus bukan di Indonesia saja. Maka kemerdekaan itu milik semua bangsa, bukan milik Indonesia saja. Itu yang menjadi esensi. Kemudian ternyata merdeka pada 9 Ramadan, kan 10 hari Ramadan kan rahmat. Maka dengan bahasa kata rahmat, hari rahmat itu. Baru merdeka Agustus, September 29 sekutu mendarat. Dan kemerdekaan itu kan diawali dengan tanggal 6 Hiroshima, 9 Nagasaki. Terbayang oleh kita, Jepang pusat tentara, pusat makanan, dibombardir luluh lantak. Tentara yang dulu menghancurkan Jepang datang ke Indonesia. Dengan kekuatan di Jakarta, Semarang, Surabaya. Kemudian Gurge yang dari India, kerahkan 15.000 datang ke Indonesia. Seorang manusia nggak akan mampu. Bagaimana bambu? Kan gitu. Akhirnya apa? Kebuntuan pemikiran ternyata kembali ke para ulama lagi. Ini kan pemimpin ya, pemimpin yang tahu kemampuan seorang ulama. Buntu. Iya, buntu. Secara matematis sudah nggak ketemu. Ya. Matematika manusia sudah nggak ketemu. Kan gitu. Peralatan, jumlah tentara, amunisi, betul, bekal, putus, buntu. Kan habis semua toh, nggak ada kemampuan lagi. Akhirnya begitu ada, kan dulu kalau merdeka atau mati, yang gemuruh apa? Suara takbir. Pada Pak Sutomo, kemudian Pak Hasyim pun tidak berpikir sendiri. Akhirnya nunggu Kiai Abbas yang dari Buntet Cirebon, yang punya kemampuan spiritualitas, tunggu dari dia. Apa bayangan? Begitu mendarat, kan logikanya 60 juta umat Islam Indonesia harus terjaga. Nah, tanggal 20 ya, pada tanggal 20 bulan Oktober ya, tanggal 14 bulan Dzulqa'dah dengan tanggal 15 bulan Dzulqa'dah atau 20-21 Oktober itu, nah itu di ultimatum tanggal 22 Oktober jam 6 pagi harus menyerah semuanya. Terbayang dari udara, laut, begitu besar. 7 kapal hanya ditunjuk pakai tongkat, jatuh semua. Dan sepanjang sejarah 29 September sampai tanggal 31 Oktober, mana ada seorang perwira tinggi jenderal gugur di sebuah pertempuran. Begitu ketatnya, Jepang yang begitu aja nggak bisa membunuh. Tapi begitu masuk Surabaya, perwira tinggi Jenderal Malabi gugur. Dan yang membunuh santri itu ya? Santri. Dengan peralatan yang bukan peralatan modern tembak, bukan. Coba. Nah kan itu. Karena apa ya itu tadi? Berkah tadi ya? Wa ma romaita id romaita. Kita kan ngambil perang Badar. 313 melawan 1000 tentara. 1 pasukan infanteri. Nabi hanya menggunakan 1 kekuatan kuda. Sementara orang-orang kafir waktu itu 100 kuda. Kalau bukan karena rahmatnya Sang Pencipta,
Nah, ini sejarah penting menunjukkan kepada dunia. Jadi wajar lah kalau kemudian dikasih hadiah dengan Hari Santri, tanggal 22 Oktober ini ya. Dengan berbagai macam perjuangan, sejarah dan lain sebagainya. Makasih Pak, jangan kemana-mana dulu, pemirsa Davika TV, jangan kemana-mana dulu, masih di Cak Notok bersama Kiai Haji Muhyiddin Pardi dari Pondok Pesantren Al Furqon Tulang Bawang Barat. Setelah yang satu ini. Pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia, masih bersama Bapak Kiai Haji Muhyiddin Pardi, pengasuh Pondok Pesantren Al Furqon Tulang Bawang Barat. Pak Yai, tadi disampaikan 60.000 santri tumpah ruah di Palagan, di tempat peperangan di Surabaya itu. Dan pada saat itu, saya yakin mereka tanpa dibayar. Mungkin makan aja seadanya kalau ada yang ngasih. Pasti berangkat, langsung berangkat, karena ini perintah Kiai. Dengan resolusi jihad. Karena dengan jihad berarti mereka meninggal pun, mati pun surga jaminannya. Tetapi syahid dengan artian yang benar. Bukan dengan yang selama ini mereka memerangi saudaranya sendiri ya, kan. Betul. Kali ini kan melawan penjajah. Betul. Apakah pada saat itu dengan dimensi yang sekarang itu berbeda, Pak Yai? Kalau zaman dulu bahkan tanpa dibayar, tidak dijanji dikasih ini dan itu untuk membela bangsa dan negara ini. Sementara sekarang ini para penyelenggara negaranya justru mengambil keuntungan pribadi. Kelompok dan golongannya setelah, kalau kita lihat tadi Pak Yai sempat mencuplik jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Korupsi sekarang yang kita dengar, itu 1.000 triliun, 270 triliun, 3.000 triliun, dan lain sebagainya Pak Yai. Sementara apakah karena mereka sudah lupa sejarah, tidak tahu sejarah, tidak mau tahu sejarah, atau karena degradasi moral, sehingga bukan bertanya apa yang kita berikan kepada bangsa dan negara ini, tetapi selalu meminta apa yang bisa saya ambil untuk negara ini. Apa yang menjadi masalahnya? Baik. Sejarah ini bukan pada masa sekarang ya, jadi pada masa Nabi pun pernah terjadi. Begitu ya? Ya, jadi pada masa perang Uhud. Ya. Jadi ketika perang Badar itu mentalitas umat sahabat itu, dia tidak berpikir lagi bahwa peperangan itu bukan sekedar untuk kalah menang atau menjatuhkan musuh atau membunuh musuh. Bahwa itu ada pertaruhan cinta dia pada Allah dan Rasul. Begitu setelah perang Badar menang, mungkin orang kafir saat itu merasa dendam. Ya. Setelah itu baru tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud 3 km dari Madinah itu. Nah, pada saat terjadi perang Uhud sebenarnya tidak seimbang juga. Tapi Nabi pada saat itu bersama sahabat-sahabatnya mengatur strategi. Kemudian strategi itu diatur para sahabatnya sehingga ditaruhlah pasukan pemanah di Jabal Rumah, Bukit Uhud. Awal menang. Jadi pasukan musuh yang sedemikian banyaknya kalah dengan strategi dan kemampuan mentalitas daripada umat itu menang. Nah, begitu setelah menang, kocar-kacir semua. Kemana-mana kabur semua orang kafir. Akhirnya apa? 50 orang pemanah itu melihat harta ghanimah, rampasan, takut nggak kebagian. Teriak-teriaklah Abdullah bin Zubair, jangan turun perintah Rasulullah. Nah, begitu mereka turun, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, sebagai panglima strategi perang kafir yang luar biasa, melihat bukit itu kosong. Akhirnya masuk bukit, bahkan si Abdullah bin Zubair terinjak-injak kudanya. Apa yang menjadi problem adalah karena harta. Karena harta. Itu ya?
Ya, jadi ketika sesuatu permasalahan kalau sudah berorientasi kepada harta, maka akan hilanglah daripada sifat juangnya itu. Nah, saya takut bangsa kita ini ketika membangun sebuah negeri ini hanya berorientasi pada materi. Dia tidak berpikir bahwa harta yang saya ambil, kan sebenarnya kita makan cukup yang kita makan. Iya. Bukan sesuatu yang akan piring 7, ya tetap yang kita makan hanya 1 piring. Nah, inilah satu kehancuran apabila kita tidak sadar ketika terjadi ketamaan. Nabi Adam pun dipergikan dari surga karena tamak. Sudah disiapkan di surga makanan buah-buahan secukupnya. Masih 1 buah uldi ini jangan kamu. Akhirnya terusir juga. Kan karena ketamaan. Begitu juga Qabil Habil. Terjadi pembunuhan antar mereka akibat iri dengki. Iri dengki ketamaan inilah yang akan merusak bangsa kita. Maka salah satu hal yang menghancurkan kerapuan bangsa kita karena terjadi satu omongan yang sudah bisa tidak tertata. Sifat bangsa itu akan hancur kalau sudah tidak bisa menata omongan. Yang kedua, saling mencaci antar sesama anak bangsa. Dulu diplomasi, debat pemikiran, tapi mereka berdebat itu bukan untuk saling menjatuhkan antar mereka, bukan ego supaya pikiran saya ini diterima, bukan ego punyaan saya ini nanti kalau kalah bagaimana, tidak. Mereka tidak berego. Mereka hanya berpikir bagaimana apa yang kita sampaikan nanti bermaslahat untuk kebaikan itu. Tapi begitu dimusyawarahkan, ketemu perkara baik, silakan jalankan. Itu yang terjadi pada masa. Jadi terjadinya berbagai macam jenis korupsi dan lain sebagainya ini adalah menandakan awal kehancuran ya di suatu bangsa itu sendiri, karena dia tidak berpikir bagaimana bangsa itu sejahtera. Umar bin Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid, itu khalifah-khalifah yang luar biasa. Kapan ada seorang presiden kayak Umar bin Khattab membawa gantum sendiri dipikul karena melihat rakyatnya menderita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kan semua pasti akan ditanyakan kepemimpinan. Nah, karena tidak tahu esensi, sadar enggak kamu ini bangsa, kamu merdeka ini aku loh yang ngasih berkat rahmatku, bukan karena bambu runcing, enggak mampu kamu bambu runcing. Berkat rahmatku aku kasih kemerdekaan karena di dalamnya orang-orang Islam militan semua, maka aku berikan sebuah rahmat atas usahamu. Nah, kalau Allah sudah ngasih rahmat yang sedemikian, Allah memberikan senikmat, kok nggak bersyukur? Tunggu waktunya. Adabku akan pedih dengan caraku sendiri. Nah, saya takut suatu saat tanpa kita sadari berbagai macam musibah petaka yang memporak-porandahkan negeri ini hancur habis sudah fasilitas. Mudah-mudahan iya. Tidak, Pak Yai. Ini kan badai, puting beliung, bajiran, bakaran, kan mengingatkan kepada kita. Mudah-mudahan ini baru peringatan. Dan akan kalau sadar, gitu? Menyadarkan kepada para pemangku kepentingan, para pemimpin bangsa, bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup. Tapi mental, spiritual juga sangat penting untuk dibangunkan jiwanya. Jiwa bangsa ini bisa bangun juga. Kembali menjadi rahmat, berkah Tuhan yang Maha Kuasa tadi, betul-betul sampai ke kita dan membawa Indonesia menjadi negara yang rahmatan lil alamin. Pak Yai, kalau melihat hasil diskusi kita ini, sepertinya pendidikan ala santri, pondok pesantren masih sangat relevan di saat ini, karena pondok pesantren masih menjaga etika, adab, dan lain sebagainya, sehingga bisa menjaga moral anak-anak bangsa, menjaga etika anak-anak kita pakai berperilaku terhadap yang lebih tua, berperilaku terhadap gurunya, berkata terhadap pemimpinnya, dan lain sebagainya. Yang sampai hari ini pendidikan budi pekerti tidak diajarkan lagi di dunia pendidikan kita. Pondok pesantren, hal yang wajar kalau diberikan hadiah berupa hari santri, walaupun hanya libur 1 hari, dan itu dipakai untuk peringatan, memperingati hari santri. Karena melihat perjuangan yang luar biasa sejak zaman kolonial, memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Anehnya, ada anak-anak yang baru lahir kemarin sore, Pak Yai.
itu membuli kiai kita. Pak Kiai kebetulan adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Furqon. Dibully kemarin kan karena para santri atau wali santri pada saat ketemu sama Kiai harus duduk jongkok, salaman dengan cium tangan dan memberikan amplopnya. Saya bertanya kepada Pak Kiai Muhyiddin Parti, pada saat ketemu santri atau wali santri, apakah Bapak meminta, Pak Yai meminta untuk dicium tangannya? Untuk meminta disempat, disujud-sujud sungkem seperti itu Pak Yai? Atau karena kesadaran mereka, karena di awal, karena mereka belum mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, sehingga setelah dididik, diajar di pondok pesantren, mereka tahu etika, salah benar, bahkan menghargai, menghormati yang lebih tua, guru, pemimpinnya, sehingga mereka berpikir seperti itu. Apa sikap Pak Kiai dengan orang yang membuli itu? Baiklah, kita harus paham sikap keadaan media kita yang sedemikian rupa. Irja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita harus tahu dulu permasalahan. Yang kedua, kita klarifikasi dengan permasalahan. Apapun itu ya, tabayun istilah bahasa kita. Siapa tahu ini adalah konsep pemecah belah. Tapi yang lebih penting, kita harus sama-sama sadar hormat seorang santri kepada kiainya itu sudah mutlak. Hormat seorang murid pada gurunya itu mutlak. Cuman di dalam penghormatan ini adalah sesuai dengan diri seseorang itu. Tidak ada sebenarnya pada hakikatnya hormat berlebihan, tidak. Karena memang dia mempunyai sikap yang sedemikian rupa. Artinya kalau kita ini melihat orang melakukan itu kepada gurunya, biarlah. Karena dia memang punya cara sendiri untuk mendapatkan satu kebaikan dari sang guru itu. Karena tidak ada di bumi pesantren itu konsep-konsep kecuali keikhlasan. Dia hanya mempunyai dasar ikhlas tanpa pamrih, mendidik siang dan malam. Tanpa dia harus menerima gaji dari siapapun, tanpa harus bisa menerima sesuatu dari murid apapun. Tidak ada berpikir sama sekali. Tidak ada berpikir seperti itu. Dia hanya mencari ridha Allah. Dia hanya mencari ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah minta upah darimu. Jadi dia in ajriya ila Allah. Jadi upah seorang kiai itu hanya bersandar kepada Sang Maha Pencipta. Karena dia bersandar kepada Rasul juga. Jadi salah satu di antara konsep kiai adalah pewaris kenabian. Jadi Nabi itu berdakwah apakah minta pada sahabat-sahabatnya? Enggak. Bahkan sahabat menawarkan aja enggak mau. Bahkan hartanya habis. Habis kan begitu. Nah ini para kiai itu kan termasuk warasatul anbiya, pewaris. Jadi jangan sampai kita berpikir ketika seorang santri memberikan itu bagian kecil. Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, demi Allah, seandainya ada orang Ali ini, menantu Nabi, sahabat, ponakan bayang. Seandainya ada yang mengajariku satu huruf, maka aku mau diambil organ tubuh. Mau dipotong tangan, mau di... Saking mahalnya satu ilmu itu. Karena ilmu itu sifat Allah. Jadi kalau hanya berarti materi begitu itu, jangan sampai kita justru dikembangkan begini. Itu belum apa-apa. Bagi seorang santri memberikan begitu. Toh itu tidak ada. Minta begini, tidak ada. Dan belum tentu juga jumlahnya ditentukan. Iya, tidak ada. Tidak ada kiai kan menentukan jumlah. Tidak ada. Jadi keikhlasan yang ada dalam dirinya, bahkan kalau saya dulu ngomong, kamu ngajar anak-anak kecil di surau yang terpencil, tidak dilihat oleh siapapun, itu adalah kamu termasuk orang yang besar. Jadi kita tuh nggak pernah pengen dipuji atau disanjung oleh orang, tidak, karena kita sudah pamrihnya lillahi ta'ala. Nah, karena sekarang gencarnya media-media, kebetulan pas betul, nah dari gambaran media yang dilihat mata batinnya tertutup. Ya matanya saja yang melihat itu, tapi mata hatinya nggak ngelihat apa sih sebenarnya. Nah inilah akibat mata hatinya tertutup sehingga tidak bisa mengambil sesuatu yang bijak ketika ada suatu permasalahan. Luar biasa Pak Kiai Muhyiddin Parti menjelaskan segala sesuatunya.
Baik Pak Yai, sudah beberapa materi disampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan menjadi penerang, penambah ilmu pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa apa yang terjadi di media kemarin, baik media mainstream, dunia maya, baik TikTok, Facebook dan sebagainya, alhamdulillah sudah dihapus, tapi sudah tersebar menjadi sedikit pencerah bahwa tidak ada yang namanya kiai itu mau meminta kepada santrinya. Tidak ada kiai yang meminta disembah oleh santrinya. Seorang kiai adalah bertujuan hanya ingin mendapatkan berkah dari Allah dengan membagikan ilmunya. Kalau setelah ilmunya dibagi, kalau santrinya kemudian mengikuti petuah-petuahnya, kalau memang benar, nurut sama kiainya, karena kiai juga melakukan hal yang benar, dan hanya berharap dari Allah, itulah yang kita harapkan. Dan untuk itu, silakan. Baik, kalau mau closing statement terkait dengan apa yang kita diskusikan beberapa detik yang lalu. Baiklah, saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, 70 tahun lebih Indonesia telah merdeka. Sadar atau tidak sadar, itu adalah sebuah mahakarya para santri, para kiai, dengan begitu semangat spiritualnya, menandarkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Allah tidak pernah akan membiarkan hamba-hambanya ketika hambanya minta pertolongan padanya. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Agung, mampu apa saja yang Dia lakukan untuk di atas bumi. Ketika Dia punya kehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Namun ketika Dia menghalangi, tidak ada yang bisa punya kehendak. Yakinlah bangsa ini diberikan satu hadiah oleh Sang Pencipta atas jeris para ulama, para santri. Berapa darah yang mengalir di bumi pertiwi ini, berapa nyawa yang terkubur di atas bumi pertiwi, semuanya karena menggapai ridha Allah. Dengan ridha Allah itulah maka bangsa kita merdeka. Maka kita syukuri, jangan sampai kita khianati perjuangan para ulama, para santri yang terdahulu, dan para pejuang yang telah mengorbankan dirinya untuk kejayaan negeri yang kita cintai. Demikian pemirsa Dafika TV yang budiman dan berbahagia, bersama Kiai Haji Muhyiddin Pardi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon Tulang Bang Barat. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di Cak Notok yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.